जाओ, तुम इधर जाओ. Hai Sobat BFer. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bang Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama komedi berjudul Fakre yang dirilis tahun 2013. Di mana film ini menceritakan tentang 4 orang pemuda yang ingin masuk salah satu perguruan tinggi dan dengan nilai mereka yang rendah. Sudah dipastikan mereka tak akan diterima di kampus tersebut. Tapi ada satu cara yang dapat meloloskan mereka, yaitu menjogok salah satu oknum kampus. Berhasilkah mereka masuk berkuliah di kampus tersebut? Gak usah berlama-lama lagi. Yuk kita sikat alur filmnya. Terlihat dua pemuda bernama Hani dan Coca membicarakan niat mereka masuk ke salah satu perguruan tinggi. Hani merayu Coca bagaimana cantiknya gadis-gadis di kampus. Di tempat lain, ada pemuda bernama Lali yang sedang berdoa di kuil, di mana Lali meminta supaya bisa masuk perguruan tinggi tahun ini. Lali ingin kuliah karena pacarnya kuliah di kampus tersebut. Dan jika lulus, Lali pun berjanji akan ke kuil dan berdoa setiap hari. Bishop College, नहीं वो बड़े सारे कॉलेज है ना बाजी, मैं हर साल आपका चलिया सकूंगा. Please बाबा जी, please. इस साल चालू वाले कॉलेज में मेरा माइग्रेशन. Keluarnya dari kuil, Lali melihat tabung gas dan susu yang di atas sepeda motornya hilang. Seketika Lali bingung karena barang itu harus diantarkannya. Saat pulang sekolah, mereka melihat gerombongan pengantin yang sedang menyawer uang di jalan. Dan mereka berdua pun ikut memunguti uang yang disawer pengantin pria. Tapi Hani berhenti memunguti uang saat melihat gadis bernama pria yang sedang menari di atas iring-iringan pengantin. Dengan idenya, Hani merebut uang yang dipungut oleh Coca dan menyebarkan uang tersebut. Hal itu dilakukan supaya Hani mendapatkan perhatian pria. Dan ulah mereka pun berhenti saat tuan yang punya hajat mendekati mereka. Sesampainya di toko, Lali mendengar suara tabung gas yang digelindingkan. Dan ternyata itu adalah tabung gas miliknya yang hilang di depan kuil. Pria itu berniat menjual tabung gas tersebut pada Lali. Lali pun marah karena tabung gasnya dicuri, tapi dia harus membelinya kembali. Hani dan Coca menemui pengawas kampus yang bernama Pandit. Mereka menanyakan persyaratan nilai minimal untuk masuk di kampusnya. Di sini Pandit merasa ragu dan malah tak yakin kalau mereka bisa kuliah di kampusnya. Tapi ada cara lain supaya mereka diterima di kampusnya, yaitu dengan membayar Rp50.000 setiap soal ujian, dan mereka hanya memiliki waktu seminggu untuk memikirkannya. Setelahnya, Hani dan Coca meminta untuk masuk dan sekedar melihat suasana kampusnya terlebih dahulu, dan Pandit pun menyetujui permintaan mereka. Dan bila ada yang menanyakan mereka di dalam, mereka cukup bilang mengenal Zafar. Zafar adalah mahasiswa yang pernah populer di kampus dan pandai bermain musik. Saat mereka bertiga asik mengobrol, Pandit pun tiba bermaksud menegur jam keliling kampusnya telah habis. Dan sebelum pergi, Hani dan Coca minta untuk diperkenalkan dengan pria yang bernama Zafar, di mana sebenarnya Zafar ada di hadapan mereka. Coca memberitahu Hani kalau pagi ini dia bermimpi. Coca memimpikan seekor gajah liar. Lalu Hani mengartikan mimpi Coca yang berarti Ganesha, di mana ini adalah kelebihan Hani untuk menafsirkan suatu mimpi. Ganesh ji matlab Shri Ganesh में 5 number. Mereka pun akan memasang lotre di tempat biasa, dimulai 100 untuk angka 4. Tapi sebenarnya ini adalah taktik mereka. Bandar pun berbohong kalau untuk angka 4 sudah habis, dan akhirnya mereka berdua berakting seolah memperebutkan angka, hingga membuat Bandar kebingungan. Dan akhirnya mereka sepakat memasang di angka 5, di mana tebakan mereka benar dan mereka pun menang. Haramzade Saleh, फिर से पुद्दू खींच गए. Kembali ke Lali. Setelah keluar dari kuil, kini Lali melihat ban sepeda motornya hilang dicuri. Lali berlari mencari si pencuri.
dan melihat ban sepeda motornya dicuri oleh orang yang sama waktu itu mencuri tabung gas miliknya. Lali ingin mengejarnya, tapi dia juga ada janji untuk mengantarkan pacarnya ke kampus. Lali berusaha berlari menjemput pacarnya, tapi dia justru melihat pacarnya diantar pria bermobil. Setelahnya Lali diberi nasihat oleh dosen pacarnya yang bernama Netu supaya tetap bersabar. कॉलेज में नहीं स्कूल में थे वो कॉलेज में भी साथ रहे Understand what I'm trying to say. Take care. Bus tiba, Netu pun pergi, tapi Lali malah mengejar bus tersebut. Saat di dalam bus, Lali memberitahu pada Netu kalau dia ingin masuk di kampusnya tahun ini. Lali pun meminta bantuan Netu supaya memberikan les privat kepadanya, supaya bisa diterima di kampus itu. Karena Lali berniat membalaskan perbuatan pacarnya dengan cara menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Dan Netu pun menyetujui permintaan Lali tersebut. Saat Hani dan Coca sedang makan di kedai milik ayah Lali, Lali penasaran dengan obrolan mereka. Hani pun memberitahu kalau ada soal ujian yang bocor di kampus yang mereka inginkan. Lali pun penasaran, karena Lali juga ingin masuk di kampus yang sama dengan mereka. Tapi, Hani menyarankan Lali untuk menemui seorang pengawas kampus yang bernama Pandit, karena dialah yang akan membantunya. Di esok harinya, Lali menemui Pandit dan Lali bertanya apakah Pandit memiliki bocoran ujian, dan ada cara yang disarankan, yaitu dengan menyumbangkan Rp250.000 untuk dana rektor dan dijamin beres. प्रेसिडेंट फंड में 2.5 लाख डाल दो, सीट पक्की, ओनली 2.5 लाख रुपए. Lali meminta sejumlah uang kepada ayahnya. Permintaan itu pun ditolak, bahkan Lali dimarahi ayahnya di depan anak buahnya. Malah ayahnya menyarankan agar Lali berdagang saja seperti dirinya. Di tempat lain, Zafar mendapatkan kabar kalau ayahnya masuk ke rumah sakit, dan rumah sakit tersebut menyarankan untuk merujuk ke rumah sakit swasta. Dan Zafar harus menyiapkan sejumlah uang sebesar Rp100.000 untuk biaya tersebut. Dan Zafar pun bingung karena tidak memiliki uang sebanyak itu. Sementara itu, terlihat Lali dan Netu terlihat semakin dekat, di mana sebenarnya Netu juga adalah kekasih dari Zafar. Saat Hani dan Coca sedang merenungi nasibnya, tiba-tiba Hani memiliki ide untuk menemui Pandit. Dan di waktu yang sama, Pandit dan Zafar sedang bersama yang juga telah ditunggu Lali. Lali pun menemui Pandit dan memberitahu kalau Lali tidak mampu untuk membayar dana rektor. Dan tiba-tiba Hani dan Coca pun datang menemui Pandit. Pandit pun mengingatkan kalau mereka hanya memiliki waktu 3 hari lagi. Tapi Hani dan Coca belum memiliki uangnya. Dan di sela itu mereka pun memiliki sebuah ide. Idenya adalah memasang lotre berdasarkan mimpi Coca. Karena setiap mimpi Coca bila dipasangkan lotre selalu menang. Tapi Pandit tidak mempercayainya begitu saja. Justru Zafar yang tertarik dengan ide mereka dan memberitahu kalau ada seorang rentenir yang bisa memberi mereka modal tapi dengan jaminan. Dan soal itu mereka semua tidak mempermasalahkannya. गारंटी रखनी पड़ेगी तो जो इस टाइप के प्लान में इन्वेस्ट कर सकते. Zafar bertanya keberadaan rentenir tersebut kepada Pandit. Pandit pun kaget mendengarnya. Tapi Zafar terus memohon supaya Pandit bisa mempertemukannya dengan rentenir tersebut. Wanita ini bernama Boli. Selain seorang rentenir, Boli juga seorang mafia lokal dan pengedar narkoboy di daerahnya. Mereka pun menemui Boli yang diantarkan oleh Pandit. Di sini, Hani menjelaskan pada Boli kalau temannya Coca memiliki kelebihan, di mana setiap mimpinya selalu benar saat dipasangkan lotre. Hani bermaksud meminjam uang pada Boli sebesar Rp220.000 untuk modal taruhan. Dan hasil kemenangan akan dibagi 2 olehnya. Tapi Boli tidak mempercayainya begitu saja, jika tanpa adanya jaminan. Dan Hani pun memberikan sebuah kalung emas ibunya sebagai jaminan. Tapi ternyata emas yang diberikannya adalah emas palsu. मुझे नकली हार की टोपी बना रहे हो? जी नहीं मानता, माँ कसम. बताओ. Tiba-tiba Lali datang menyusul dan menawarkan jaminan pada Boli. Jaminannya adalah sertifikat toko milik ayahnya Lali. Dan Boli pun akhirnya menyetujui kesepakatan ini. Di malam hari, mereka semua berharap Coca tertidur supaya mendapatkan mimpinya. Bahkan Lali menambahkan sesuatu supaya Coca tertidur. Tapi sebenarnya di malam ini Coca mengalami sulit tidur. Di pagi hari, Coca berbohong dengan mimpinya.
karena sebenarnya dia tidak bisa tidur di malam itu. Lali pun menafsirkan mimpi bohongnya Chocha dan akan memasang di angka 4 untuk loterinya. Tidak hanya itu, karena terlalu yakinnya, mereka pun menemui Bolly dan membuka kesepakatan baru dengan bertaruh Rp440.000 untuk taruhannya. Dan Bolly pun menyetujui permintaan mereka tersebut. डमरू मेरे 440 लगा दे जय दुर्गा के चौके. Dan saat itu juga ponsel Bolly berdering, di mana ternyata jawaban mereka salah, dan mereka kalah dalam taruhannya. Karena mereka kalah dalam taruhan dan otomatis memiliki hutang dengan Bolly, Bolly memanfaatkan mereka untuk menjualkan narkobernya kalau hutangnya ingin lunas, di mana Bolly mengarahkan mereka untuk menjual barang tersebut di sebuah pesta malam di dekat perbatasan Farid Abad dan Gurakon. Dan dengan terpaksa, akhirnya mereka menyetujui kesepakatan itu. Setelahnya, Hani memanfaatkan pesta tersebut dengan mengajak pria, karena Hani sedang melakukan PDKT dengan pria juga. Dan tanpa menaruh curiga apapun, pria pun menyetujui ajakan Hani tersebut. Saat pesta malam itu berlangsung, tiba-tiba terjadi penggerebekan dan terlihat Lali pun menyembunyikan sesuatu. Lali dikejar polisi dan langsung tancap gas. Setelah lolos dari pengejaran, Lali pun langsung ke rumah Netu. Dan ternyata ada Zapar yang juga pergi ke rumah Netu. Di sini terlihat mereka berdua kebingungan di depan rumah Netu. Lali meminta supaya Netu menyembunyikan bungkus hitam miliknya, yang juga diberitahu Zapar pada Netu kalau bungkusan itu berisi narkoboy karena polisi saat ini sedang mengejar mereka. Tiba-tiba polisi datang ke rumah Netu dan langsung menanyakan bungkus hitam tersebut kepada Lali. Netu keluar untuk menjelaskannya kepada polisi kalau Netu adalah muridnya dan Zapar adalah tunangannya. Dan akhirnya Lali pun diminta untuk datang ke kantor polisi besok dan melaporkan hal tersebut. Lali pun menanyakan bungkusan hitam tersebut pada Netu, di mana bungkusan itu sebenarnya telah dibuang ke dalam toilet. Mendengar hal itu, Lali pun menjadi panik, karena kesepakatan ini tokoh ayahnya yang menjadi jaminannya. Sementara itu, Lali menelpon Chocha yang sedang ditawan Bolly. Lali memberitahu kalau mereka kehilangan bungkus narkoboynya, dan Lali menyarankan supaya Chocha kabur dari tempat tersebut. Setelahnya, Bolly dihubungi seorang polisi. Polisi itu memberitahu kalau mereka tidak bisa menangkap penjual narkoboy tersebut dan lolos. Dan ternyata semua hal ini adalah sebuah jebakan permainan Bolly. Di saat Chocha kabur, ternyata dihadang oleh anak buah Bolly. Dan saat anak buah Bolly membawa Chocha, mereka malah bertemu polisi yang sedang patrol. Dan anak buah Chocha pun langsung kabur setelah melihat polisi itu. Akhirnya Chocha pun terselamatkan. Di pagi hari, mereka semua berkumpul untuk mencari jalan keluar. Dan solusi terbaiknya adalah menemui Bolly kembali. Mereka pun menemui Bolly dan mereka mendapatkan kesepakatan terakhir, yaitu mereka harus membayar 2,5 juta rupiah dalam waktu 24 jam. Saat mereka sedang bingung bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu, Chocha pun memberitahu sebuah kebohongan, di mana sebenarnya malam itu dia tidak tertidur dan tidak bermimpi, karena Chocha terbayang dengan hasil uang yang akan didapatkannya. Akhirnya Chocha pun berpura tidur karena takut pada Hani. Itu sebabnya Chocha memberikan tebakan angka yang salah. Dan di sini juga, Chocha menjelaskan kalau semalam dia benar-benar bermimpi. Hani pun memecahkan teka-teki mimpi tersebut. Dan kini justru Netu yang mempercayai mereka dengan memberikan modal taruhan dan tabungan pribadinya. Mereka pun bertaruh dan memenangkan jackpot dalam setiap taruhannya. हेलो जफर लॉटरी लग गई लॉटरी लग गई. Waktu pun tiba di mana mereka dapat mengembalikan hutangnya pada Bolly dan Bolly pun merasa terkesan dengan mereka. Di sini Hani mengajak Bolly untuk melakukan permainan lagi seperti kemarin, tapi kali ini dengan modal dari Hani sendiri untuk uang mukanya dan Hani bersedia menjualkan narkoboy milik Bolly. Hani pun meminta Bolly untuk menunjukkan narkoboy miliknya.
Akhirnya, Bolly akan menunjukkan narkoboy miliknya yang disimpan di kamar mandi. Tapi ternyata polisi sudah ada di rumah Bolly dan Bolly pun ditangkap dengan barang bukti di tangan. Sebenarnya, ini adalah jebakan polisi untuk Bolly, di mana di saat mereka memenangkan lotre, Netu memberitahu Zafar yang saat itu berada di kantor polisi. Dan Zafar pun meminta Netu untuk membawa Hani, Coca, dan Lali ke kantor polisi. Di kantor polisi, mereka semua menjelaskan kejadian yang sebenarnya kemarin. Dan polisi itu memiliki ide untuk menjebak Bolly dan uang sebagai umpannya. Mereka semua akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Dan ini juga hanyalah sebuah permainan polisi. 3 bulan kemudian, Hani dan Coca pun diterima di kampus yang mereka inginkan. Di kampus, mereka juga bertemu Zafar dan Netu. Selain itu, Lali pun diterima di kampus yang sama dengan datang memboncengi seorang wanita, supaya mantan pacarnya Panas yang juga ada di kampus itu. Di kampus itu juga pria menerima cinta Hani, dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis nggak pakai dosa. Supaya kalian nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.